Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Louis yang sedang bermain bowling bersama teman-temannya. Kemudian Louis didatangi oleh dua orang yang bernama Tommy dan Julio. Kedatangan Tommy di sini untuk menagih hutang kepada Louis. Lalu beberapa teman Louis tiba-tiba menyerang Tommy dan Julio, sementara Louis mencoba untuk kabur. Untungnya dengan mudah Tommy dan Julio berhasil melumpuhkan semua teman Louis, kemudian menangkap Louis. Tommy langsung menyeret Louis untuk memberinya pelajaran. Louis yang ketakutan, ia pun berjanji akan segera melunasi semua hutangnya. Setelah Louis diberi pelajaran, Tommy pun memoto Louis untuk disetorkan kepada bosnya yang bernama Big Dog. Kemudian Tommy pergi menemui bosnya yang bernama Big Dog, ini orangnya. Tommy menyetorkan semua hasil tagihannya hari ini. Di sini diberitahu kalau selama ini Tommy bekerja dengan Big Dog demi menyelamatkan adik kandung Tommy yang sedang dipenjara akibat terlilit hutang kepada Big Dog. Lalu Big Dog memerintah Tommy untuk mengantar paket yang sangat rahasia kepada seseorang bernama Jerman. Paket itu tidak boleh dibuka atau rusak. Dan jika Tommy berhasil mengantarnya dengan utuh, maka Big Dog berjanji akan mengeluarkan adik Tommy di penjara serta menganggap lunas semua hutang adiknya. Tommy yang tidak punya pilihan lain, tanpa pikir panjang ia pun menyetujuinya. Adegan berpindah ke pria bernama Jerman, ini orangnya. Jerman mendatangi bos mafia di sana untuk membicarakan tentang paket yang akan dikirim Big Dog. Bos mafia itu mengira kalau paketnya sudah berada di tangan Jerman dan ia meminta untuk dibagi dua. Namun di sini, Jerman menolak hal tersebut. Kemudian bos mafia itu pergi ke belakang berpura-pura untuk memanggil Koki. Namun ternyata Jerman malah diserang habis-habisan oleh para anak buah bos mafia tersebut. Tapi untungnya di sini Jerman bisa membalikan keadaan, lalu memojokkan bos mafia itu. Kemudian tanpa ragu Jerman menghabisinya. Kembali ke Tommy yang kini ia membesuk adiknya di penjara. Tommy mengatakan, kalau ia akan segera melunasi hutangnya kepada Big Dog, dan ia juga berjanji akan segera mengeluarkannya dari penjara. Selesai membesuk adiknya, Tommy segera pulang ke rumah dan langsung bermantap-mantap dengan istrinya. Kemudian saat akan tidur, Tommy mengatakan kepada istrinya kalau besok ia akan pergi selama beberapa hari untuk mengantarkan paket. Keesokan harinya, Tommy dan Julio memulai perjalanan untuk mengantarkan paket tersebut. Saat di perjalanan, Julio sangat penasaran dengan isi paket itu. Tommy yang paketnya tidak mau sampai terbuka, ia pun segera melarang Julio untuk membuka paketnya. Namun tiba-tiba, tembakan itu membuat Julio tewas seketika dan mobil Tommy terguling. Tommy yang masih selamat, ia menyadari kalau ada yang akan datang. Ia pun segera bersembunyi di sebuah toko. Saat Tommy bersembunyi, satu kelompok datang untuk merebut paket itu dari Tommy. Kelompok tersebut dipimpin oleh pria bernama Devon dan Ralph. Kemudian Devon dan anak buah segera memasuki toko itu untuk mencari Tommy. Sementara Ralph dan satu rekannya berjaga di mobil. Di dalam toko, Devon memancing Tommy dengan mengatakan kalau ia tidak akan melukainya dan yang ia inginkan hanyalah paket tersebut. Mendengar itu Tommy berlari ke arah Devon lalu menendangnya hingga pingsan. Tommy segera merebut senjata Devon dan menembaki anak buah Devon. Anak buah Devon hanya tinggal tersisa satu. Tommy yang kehabisan peluru, akhirnya ia melawan anak buah Devon yang tersisa dengan tangan kosong. Lalu pada akhirnya Tommy pun mengalahkan orang itu. Ralph yang mengira semua rekannya telah tewas, ia memberondong toko itu dengan tembakan. Mendengar suara tembakan yang sangat keras, Devon pun sadar dari pingsannya, sementara Tommy berhasil melarikan diri lewat pintu belakang toko.
Devon pun berlari untuk menghentikan tembakan Ralph karena hal itu hampir membunuh Devon. Kemudian mereka menyadari kalau polisi akan segera datang. Mereka pun segera kabur dari sana. Di waktu yang sama, Tommy pun berlari menjauhi toko tersebut, lalu ia mencuri motor untuk melarikan diri. Kembali ke Devon, yang sedang menghubungi bosnya yang bernama Anthony. Devon mengatakan kalau ia telah gagal mengambil paket dari Tommy karena Tommy bukanlah orang sembarangan. Mendengar hal itu, Anthony marah. Ia tidak mau tahu kalau Devon harus bisa segera mendapatkan paketnya sebelum paket itu sampai ke tangan Jerman. Diketahui, kalau Anthony ini adalah bos mafia juga, yang merupakan musuh bubuyutan Jerman. Anthony sengaja ingin merebut paket itu dari Jerman, karena ia berniat untuk memeras Jerman habis-habisan dengan jaminan paket tersebut. Yes, sir. Mengetahui Devon gagal menangkap Tom dan paketnya, Anthony memerintahkan tangan kanannya yang bernama Carl untuk menghubungi semua rekannya agar segera menyerang Jerman dan mencari keberadaan Tommy. I want you there. Yes, sir. Adegan berpindah ke Jerman yang saat ini sedang memotong buah. Namun di depannya terlihat ada banyak orang yang telah dihabisi dan satu orang yang sedang ditawan oleh Jerman. Kemudian Jerman menanyakan, siapa yang telah mengirimmu? Awalnya orang itu tidak memberitahunya. Namun setelah Jerman mengancam akan menghabisi keluarganya, akhirnya ia memberitahu kalau orang yang memerintahnya adalah Anthony. Mengetahui hal itu Jerman pun langsung menghabisinya. Anthony! Kemudian Jerman pun sengaja mengirim video kepada Anthony dan Carl yang memperlihatkan Jerman sedang menghabisi semua anak buah kiriman Anthony. Hal tersebut sengaja Jerman lakukan agar Anthony tidak mau bermacam-macam lagi dengannya. Namun bukannya takut, Anthony malah semakin bersemangat untuk merebut paket itu. Di sisi lain Tommy terlihat sedang membersihkan semua lukanya. Setelah itu, Tommy melanjutkan perjalanan untuk mengantar paketnya kepada Jerman. Di tengah perjalanan Tommy berhenti di wartel pinggir jalan. Lalu Tommy menghubungi Big Dog dan mengatakan, kalau ia sudah tidak sanggup untuk mengantarkan paket itu karena banyak sekali mafia yang mencoba merebutnya. Kemudian Big Dog menjawab kalau Tommy menyerah, maka gaji Tommy akan dipotong dan hutang adiknya pun harus segera Tommy bayar. Tommy yang sedang terdesak ekonomi, ia pun membatalkan niatnya untuk berhenti mengantar paket. Still with me on this, Tommy? Thanks, Doug. Kemudian Tommy juga menyempatkan menghubungi istrinya untuk mengabarkan kalau ia baik-baik saja. Are you okay? Yeah, I guess. I love you, Tommy. Yeah. Setelah itu Tommy meminta tumpangan ke seorang pria tua untuk menuju ke kota. Karena tujuannya searah, akhirnya pria itu memberi Tommy tumpangan. Adegan berpindah lagi ke Jerman. Terlihat ia sedang berkonsultasi dengan dokter pribadinya perihal penyakit yang dideritanya selama ini. Diketahui kalau saat ini Jerman sedang mengidap penyakit yang mengharuskannya segera mendapatkan donor darah. Namun golongan darah Jerman sangatlah langka dan berbeda dengan golongan darah pada umumnya. Lalu dokter itu menanyakan paket kepada Jerman. Jerman menjawab kalau paketnya sedang dalam perjalanan. Just would do very nicely. So rude. Kembali ke Tommy yang sekarang sudah sampai di kota. Namun tanpa ia sadari ada polisi korup yang sedang memata-matainya. Polisi itu segera mengabarkan keberadaan Tommy kepada Carl, tangan kanan Anthony. Carl yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari lokasi itu, ia segera mendatangi Tommy yang sedang berjalan. Tommy yang menyadari kalau Carl sedang mengincarnya, dengan cepat Tommy segera masuk ke sebuah pabrik. Carl pun segera mengejar Tommy ke dalam. Saat bertemu Tommy, Carl mengancam akan menghabisi istri Tommy jika Tommy tidak segera memberikan paket tersebut. Mendengar hal itu Tommy jadi naik darah dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya Tommy yang bukan tandingan Carl, ia dapat menghabisi Carl dengan mudah. Setelah Carl berhasil dihabisi, Devon pun datang untuk kembali menyerang Tommy. Namun tiba-tiba rekan Devon dari belakang menyetrum Tommy yang seketika membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian Tommy diikat di sebuah kursi di markas mereka. Lalu rekan Devon berniat untuk menyiksa Tommy. Namun hal itu dicegah oleh Anthony. Di sini Anthony menginginkan Tommy dan paketnya secara utuh untuk memeras semua harta Jerman. Saat Anthony mendekat, Tommy menyundulnya dengan keras hingga membuat Anthony tewas seketika. Karena tewasnya Anthony,
Sekarang Devon yang berniat untuk meminta tebusan kepada Jerman. Namun sebelum itu, Devon ingin menyiksa Tommy terlebih dahulu untuk mengganti semua anak buahnya yang telah Tommy habisi. Devon pun menyuruh rekannya untuk menyiksa Tommy. Sementara Devon pergi untuk bernegosiasi dengan Jerman. Tommy disiksa oleh rekan Devon. Namun hal itu tidak membuat Tommy takut sedikitpun. Tommy malah terus-menerus memancing amarah rekan Devon. Pada akhirnya rekan Devon yang terpancing emosi, ia berniat mencekik Tommy hingga membuat kursi Tommy patah. Hal itu membuat Tommy jadi mudah untuk melepaskan ikatannya, dan balik menyerang rekan Devon hingga pingsan. Tommy pun bergegas untuk segera mengambil senjata. Di waktu yang sama Devon yang memiliki firasat buruk, ia memutuskan untuk kembali. Namun saat Devon kembali, Tommy sudah siap dengan senjatanya, dan langsung memberondong Devon. Lalu saat Tommy akan menghabisi Devon ternyata ia kehabisan peluru. Akhirnya mereka pun berduel dengan tangan kosong. Devon mencoba terus untuk menghabisi Tommy. Namun pada akhirnya Tommy lah yang menghabisi Devon. Saat Tommy berjalan untuk keluar, tiba-tiba Ralph menembaknya dari belakang hingga Tommy pingsan. Kemudian Ralph berniat akan menjual Tommy berserta paketnya kepada Jerman. Saat Tommy membuka mata, ia sudah terbaring di hadapan Jerman dan dokternya. Di sini terungkap fakta, kalau ternyata paket itu hanyalah pengalihan untuk para mafia yang mencoba merebut paket tersebut. Dan paket yang sebenarnya adalah Tommy sendiri. Kemudian Jerman mengatakan kalau ia akan menguras habis semua darah Tommy untuk mengobati penyakit Jerman. Karena Tommy lah satu-satunya di Amerika yang mempunyai golongan darah seperti Jerman. Big Dog sengaja menjual Tommy kepada Jerman dengan harga yang sangat mahal. Karena itulah Big Dog bersedia membebaskan adik kandung Tommy dan menganggap lunas semua hutangnya. Lalu Jerman keluar dari ruangan itu dan menyuruh dokter pribadinya untuk segera melakukan penyedotan darah kepada Tommy. Namun saat dokter mendekat, tiba-tiba Tommy menggigit telinganya dan melepaskan ikatan yang mengikat tangannya. Kemudian beberapa anak buah Jerman datang untuk menangkap Tommy. Namun dengan mudah Tommy membalikan keadaan. Di luar, Ralph sedang membawa sekantong uang dari Jerman untuk dimasukkan ke bagasi mobilnya. Kemudian Ralph mendengar suara tembakan di dalam. Ralph bersama anak buahnya pun segera masuk untuk melihat keadaan di dalam. Saat di dalam, anak buah Ralph terlebih dahulu dihabisi oleh Tommy, sedangkan Ralph sudah kehabisan peluru. Lalu Ralph mencoba bernegosiasi dengan Tommy, dengan mengatakan kalau ia akan membagi dua uang yang telah Jerman berikan kepadanya. Namun tiba-tiba Jerman datang lalu menembak Ralph hingga tewas. Kemudian Jerman yang sudah frustasi, ia berniat akan menghabisi Tommy juga, dan pertarungan pun terjadi. Namun pada akhirnya Tommy berhasil menghabisi Jerman. Setelah itu Tommy mengambil mobil Ralph untuk menemui Big Dog di sebuah bar. Sesampainya di sana, Big Dog terlihat kaget melihat Tommy yang berhasil selamat. Kemudian Tommy mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Big Dog yang telah tega menjualnya. Lalu Big Dog meminta maaf kepada Tommy dan mengatakan, kalau ia terpaksa melakukan hal ini. Karena Jerman mengancam akan mengambil semua harta Big Dog dan menghabisi semua keluarganya. Big Dog juga berjanji kepada Tommy akan segera membebaskan adik Tommy dan menganggap semua hutangnya lunas. Mendengar hal tersebut, akhirnya Tommy pun memaafkan Big Dog kemudian pergi dari bar itu. Tommy pergi menemui adiknya di penjara dan mengabarkan kalau hutangnya telah lunas dan ia akan segera keluar dari penjara. Sang adik pun sangat berterima kasih kepada Tommy, karena telah membantunya. Ia juga berjanji kalau setelah keluar dari penjara, ia akan hidup lebih baik. I'm gonna do that for you. I'm gonna set things right, Tommy. Thank you. Setelah itu, Tommy berniat menjual mobil yang ia dapatkan dari Ralph tadi. Saat Tommy akan pergi, si pembeli tiba-tiba mengantarkan kantong hitam yang ketinggalan di bagasi mobil Ralph. Saat dibuka, ternyata isinya uang jutaan dolar milik Ralph tadi. Mengetahui hal itu, Tommy sangat senang.
Ia segera menghubungi sang istri lalu mengajaknya untuk meninggalkan kota itu dan memulai kehidupan yang baru. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.